Akhirnya Mimin cobain burger celup yang seliweran mulu di mana-mana. Bukan sekedar FOMO ya, burger ini tuh emang luar biasa enak. Nah, Mimin lagi ada di B&B Burger. Nah, kalau biasanya di sini tuh antri banget. Coba deh kalian datang di jam 10 pagi weekday atau di jam 2 sampai jam 4 sore kayak Mimin gini, guys. Tuh longgar banget kan? Nah, mereka tuh konsepnya farm to table, guys. Jadi dari peternakan dan perkebunan sendiri dan udah tersertifikasi halal MUI loh. Jadi emang bener-bener bahannya tuh berkualitas ya. Patty-nya 100% daging sapi ternak sendiri. Sayuran pun dari kebun sendiri dan diolah di pabrik sendiri yang namanya B&B Factory. Kalau kayak gini sih termasuk kategori artisan burger ya, bukan fast food. Kalian lihat sendiri deh, bikinnya tuh dadakan satu persatu dan detail banget. Lokal hero Bandung emang gak main-main ya. Isian burgernya tuh sampai penuh dan sausnya tumpeh-tumpeh, guys. Karena ini artisan burger, jadi varian burgernya juga banyak dan unik. Wow, bener-bener gak ngantri sama sekali loh, guys. Di sini tuh ada burger tricks, guys. Kalian bisa mix and match burger sesuai selera kalian. Kayak Mimin gini nih, pesen chicken burger, beef patty setebel ini, guys tuh. Terus serunya lagi kalian juga bisa mix and match burger dengan side dish. Burgernya cabin style yang Mimin tambahin chicken steak. Gila, tebel banget, bener-bener puas banget. Yang terakhir kalian bisa makan pakai cara viral ini, dipping sauce, cocolin garlic parmesan dan potato chips. Lebih mantep, guys. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat B&B Burger. Yang jadi favorit Mimin juga tuh chicken wingsnya, guys. Cobain deh yang barbecue dan Nashville. Luarnya crunchy dan dalamnya juicy. Kalau penggemar berat wajib juga nih punya merchandise dari B&B Burger yang culture ya. Yang Mimin samperin di 23 Pascal Hyper Square Bandung. Buat yang di Jabodetabek, mereka ada cabang juga di Sumarekon Mall Serpong loh. Yuk cobain. Ada nasi goreng disiram kuah, pisang goreng dipakein sambal, sampai bikin roti menjulang tinggi kayak gini. Aneh-aneh banget, guys, makanan di sini. Sekarang ada loh Kopitiam khas Tarakan Kalimantan, namanya Taka Kopitiam. Dilihat dari tempatnya sih nyaman, luas dan rindang, cocok buat referensi bukber nggak sih? Develop menunya nggak main-main, guys, dibikin seotentik mungkin. Setiap masakan dibikin dadakan satu persatu dan live cooking, jadi kita bisa lihat dari luar. Selama keliling Kopitiam yang ada di Indonesia, cuma di Taka Kopitiam yang budaya Melayunya tuh kental banget, guys. Dilihat dari rempah-rempah masakannya yang bener-bener ori dari Semenanjung Melayu. Yang fenomenal tuh roti tisu yang dibikin menjulang tinggi kayak gini, guys. Coba deh kira-kira ini berapa senti ya sampai Mimin makannya harus berdiri. Rotinya tuh crunchy banget dan dia ada manis legitnya dari SKM coklat. Serius, guys, ini enak banget. Untuk masakannya ada nasi goreng Taka yang dipakein kuah. Rempahnya ini kuat dan smoky banget. Dan karena tadi dipakein kuah, jadi rasanya lebih belet. Porsinya juga gede, guys, jadi bisa buat makan tengah alias sharing. Sampai jatuh tuh rotinya. Terus kue tiaunya ini juga mantep banget, guys. Isinya ada bakso-baksoan, udang, telur, dan ayam goreng tepung segede ini loh. Bener-bener puas banget. Mereka juga ada menu nasi kari ayam chop. Taste-nya tuh mirip banget kayak nasi kandar yang ada di Malaysia, guys. Seumur hidup Mimin baru pertama kali cobain pisang goreng pakai sambal. Dan gak disangka-sangka ternyata nyambung banget rasanya. Terus kalian juga wajib cobain dimsum di sini, guys. Berdaging banget dan chili oilnya ini pedes mantep. Minumannya pun khas Melayu banget. Ada Milo Malaysia dan ada Nestum juga, guys. Wah, buruan sih agendain bukber di Taka Kopitiam. Ngerebus tempe kereta api Promex. Puasa 2025 ini pokoknya Mimin pengen lebih sehat makannya, guys. Sahur pertama ini lauk-lauknya direbus aja deh. Dan nasinya pakai semegicom biar puasanya kuat. Karena ini sahur pertama jadi harus spesial pakai sambal dapur kuno. Packagingnya tema Ramadan, premium dan aman banget sampai ke tangan kita. Tuh kan, anti bocor, guys, sambalnya. Tuangin dulu sambal baby cumi dan sambal ijo cumi spesial. Ini sih bisa disebut lauk ya. Lihat aja sendiri, cuminya melimpah banget. Baby cuminya tuh bener-bener merengkel-merengkel gitu loh. Dari dulu sambal dapur kuno gak pernah ngecewain ya. Dan selalu Mimin makan pakai lalapan anti mainstream biar makin mantap. Yang sambal ijo ini cuminya udah gak baby lagi, guys. Potongannya gede-gede. Pedes sambal ijonya pas, makannya pakai oyong rebus. Wah, sahur Mimin nikmat banget, guys. Nah, yang ini sambal cumi gledek, guyurin ke tempe kereta api Promex. Wah, gila sih yang sambal gledek ini emang kayak gledek ya, guys. Pedesnya lebih nampol. Lanjut, makan pakai blonceng rebus raksasa. BTW cumi mereka ini cuy tapi juga lembut ya, nggak alot sama sekali. Mimin saranin sih kalian nyetok dapur kuno buat sahur dan buka puasa nanti. Soalnya praktis banget dan makan pakai nasi putih doang tuh udah enak sebenarnya. Tapi bolehlah cobain makan pakai tempe kereta api Promex rebus kayak Mimin gini. Yuk guys, buruan order. Bola biliar yang bisa muntah.
Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai keskip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh, lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pritzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Kali ini Mimin lagi ada di DPR, tempat pilihan rakyat. Kalau DPR yang ini rakyat tuh pada suka, nggak kayak DPR-nya Konoha. DPR yang ini baru aja grand opening di tanggal 30 sampai 31 Januari. Tempatnya luas banget dan akan ada hiburan musik saat grand opening nanti. Untuk menu-menunya juga merakyat banget. Nah, di sini tuh trademarknya semua makanannya pakai bayam crispy kayak gini, guys. Terus DPR di sini tuh baik banget. Kalau kalian beli menu nasi, gratisnya tuh pisang karamel kayak gini, guys. Jadi promonya tuh setiap pembelian menu nasi free snack ya. Mimin nyobain nasi parunya guys, pakai sambal. Terus nasinya tuh udah dibumbuin gurih gitu ya. Nasinya pakai nasi daun jeruk yang gurih dan oseng parunya pedes sedap, empuk banget lagi tekstur parunya. Udah murah, enak. Udah ada telur dadar dan seporsi ini udah bikin kenyang. Pokoknya makan puas tanpa was-was. Nah, ini bayam crispy-nya yang tadi. Beneran emang makin cocok makannya bareng bayam crispy. Terus menu-menu di sini tuh juga pilihan rakyat semua ya guys. Ada mie goreng. Ini mie gorengnya bikin dadakan guys. Kalian bisa lihat kan asapnya sampai ngebul kayak gitu. Wah, smoky banget mie-nya. Terus ini tuh toppingnya juga banyak ya guys. Ada bakso, telur dan juga irisan ayam yang tebel-tebel. Topping sekomplit itu dan harganya merakyat. Bener-bener bahagia banget deh kalau ke DPR yang ini. Ini pisang karamelnya guys. Bener-bener ngaramel banget ya. Crispy banget. Pisangnya juga masak guys. Cus buruan samperin DPR depot pilihan rakyat di tanggal 30 sampai 31 Januari dan serbu promonya. Wah, awas ada babi. Waduh, muka babinya dikerentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk. Tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini. Enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh lemaknya fiksi gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep. Terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain tarobat.
Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Kira-kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada Higiniku-nya sih. Pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masuk Hikinikunya. Udah kesekian kalinya datang juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumigiyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang Mimin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang Mimin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality. Lembut banget, berlemak, marblingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu. Dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin condiments lain yang ada di meja guys. Udahlah, ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya, kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngecrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter, yang lokasinya tuh nyempil di arah Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget, dan pastinya nyaman buat nongkrong. Longkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang, dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi salt breadnya aja sampai kecium. Volume up guys. Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini salt bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys.